Jika terjadi gempa selama 20 detik, segeralah menuju ke ketinggian 20 meter. Ini 20 yang kedua. Yang ketiga adalah, waktu efektif untuk evakuasi adalah 20 menit. Halo kawan, kembali lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Buntut dari informasi yang saya sampaikan kemarin tentang potensi gempa dan tsunami yang ada di Jawa Timur, warga Trenggalek dan Pacitan ini gusar, dan di Trenggalek sendiri diadakan musyawarah atau sebuah forum ya, Forkopimda di Trenggalek mengadakan satu forum untuk memberikan atau mengklarifikasi berita yang sedang beredar kemarin kawan. Karena di sana cukup resah. Keresahan ini termuat di berita jatim.com kawan, dengan judul "Kabar Tsunami Akan Terjadi di Trenggalek Tidak Benar. Masyarakat Diminta Tak Panik". Jadi ini di belakangnya ini ada foto dalam rangka antisipasi atau mitigasi bencana tsunami pesisir pantai selatan wilayah Kabupaten Trenggalek pada 4 Juni. Jadi Forkopimda yang diinisiasi oleh BPBD ya melakukan pertemuan dengan forum yang ada di sana agar menenangkan warga Trenggalek dan memastikan dan meluruskan informasi yang beredar bahwa informasi tersebut merupakan informasi potensi, bukan informasi prediksi gempa ya. Akan saya bacakan seperti ini, BPBD, Trenggalek, berita jatim.com, BPBD Trenggalek menyebut potongan video yang beredar perihal potensi, bukannya prediksi akan terjadi tsunami. Isinya di sini beliau mengatakan, eee, bahwa berita ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menghimbau kepada masyarakat untuk tidak panik. Potongan video yang beredar merupakan kajian potensi bencana tsunami yang bisa terjadi di pesisir selatan Jatim, termasuk Trenggalek, bukannya prediksi para ahli ya. Salah satu Kabid Kebencanaan BPBD Kabupaten Trenggalek Budiono dalam rakor ini menegaskan Trenggalek memang berpotensi tsunami dan potensi itu ada. Namun sebatas potensi, semoga saja ini tidak terjadi harapnya. Ditambahkan olehnya, namun penerima masyarakat saat ini isi video tersebut Trenggalek diprediksi akan terjadi tsunami sehingga hal ini perlu kita luruskan. Jadi pemerintah setempat itu meluruskan informasi yang beredar yang menyatakan bahwa itu merupakan prediksi. Itu diluruskan bahwa informasi yang beredar itu sebenarnya potensi, dan potensi itu sendiri sebenarnya juga bisa terjadi di mana-mana di pesisir pantai ya tentunya karena kita juga sangat dekat sekali dengan lempengan bumi yang ada. Nah, terkait dengan adanya berita dari Trenggalek ini juga dimuat oleh Detik News ya, ada informasi dari Pacitan juga ini. Ada informasi dengan judul "Antisipasi Potensi Tsunami Jawa Timur, Pemkab Pacitan Galakkan Rumus 20 20 20". Nah, ini yang menarik kawan. 20 20 20 ini juga perlu kita ketahui, apa sih itu gerakan 20 20 20. Nah, jadi di sini coba saya bacakan sebentar saja ya. Pemkab Pacitan terus mengedukasi warga dengan rumus 20 20 20. Ini menyusul informasi BMKG tentang potensi gempa dan tsunami di 8 wilayah Jatim. Sosialisasi kepada warga yang berada di kawasan rawan pun dilakukan. Ya, sejak lama kita terus mengedukasi dan mensosialisasi rumus 20 20. Terang Bupati Pacitan Indratan Nur Bayu Aji berbincang dengan detik.com pada hari Jumat tanggal 4 Juni. Bupati mengatakan jargon tersebut selama ini sudah cukup akrab di kalangan masyarakat Kota 1001 Goa. Pacitan Kota 1001 Goa, kawan. Terlebih di banyak kesempatan BPBD dan jajaran selalu menyelipkan pesan mitigasi dengan formula sederhana itu. Nah, di sini dengan mengamati gejala alam yang terjadi, kalau orang Jawa bilang ilmu titen, kemudian dipadukan dengan rumus 20 20 20 itu. Tambah Mas Aji, sapaan Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan. Ya, layaknya juga harus kita ketahui bersama ya, ini, eh 20 20 itu seperti apa? Singkatnya seperti ini. Jargon 20 20 merupakan metode yang dinilai efektif dan mudah diingat.
Artinya, jika terjadi gempa selama 20 detik, warga dihimbau segera menuju ke tempat setinggi di atas 20 meter. Adapun waktu efektif untuk evakuasi selama 20 menit. Jadi kalau kita rinci adalah jika terjadi gempa selama 20 detik, segeralah menuju ke ketinggian 20 meter. Ini 20 yang kedua. Yang ketiga adalah waktu efektif untuk evakuasi adalah 20 menit. Jadi itu yang patut kita terapkan ya, meskipun dalam keadaan normal ini, agar ketika hal itu terjadi, kita bisa langsung spontan melakukan itu. Jadi metode 20-20 ini sudah cukup akrab di kalangan pesisir di Pacitan, di Trenggalek, dan tentunya ini juga harus didengungkan ini, karena masyarakat jarang sekali mengetahui metode 20-20-20 ini, dan saya juga baru mengetahui kawan. Dan saya juga rasanya patut untuk membagikan kepada Anda mengenai 20-20-20. Terkait dengan itu, ini juga ada selain rumus 20-20-20, pakar sebut ada 13 hal perlu disiapkan hadapi gempa tsunami. Di sini ada pakar geologi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Dr. Amin Widodo menyebut sejumlah hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk mitigasi. Selama rumus 20-20-20 ada 13 hal yang bisa disiapkan sebelum terjadi tsunami. Mestinya pihak pemerintah Jawa Timur segera membuat arahan pengurangan resiko bencana di setiap kabupaten atau kota. Salah satu yang bisa segera dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sadar bencana merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan resiko bencana. Tak hanya itu, Amin mengatakan hasil survei menunjukkan warga yang selamat dari gempa dan tsunami karena pertolongan diri sendiri ada 35%. Dari keluarga 32%, dari tetangga 28%, dan sisanya dari luar 5%, seperti mungkin dari BPBD, dari SAR atau PMI. Upaya penyelamatan diri dan keluarga mencapai 67%. Jadi kalau dikumulatif ya, mulai dari, eee, pertolongan diri sendiri 35%, dari keluarga 32%, dan sisanya dari tetangga dan luar. Itu mencapai 67%. Ini berarti pengetahuan tentang ancaman bencana yang ada di sekitar harus dipahami oleh seluruh anggota keluarga dan tetangga, baik yang manula, balita, dan yang difabel. Wah, ini perlu juga ini kawan. Sebagai keluarga, harus bahu-membahu dan saling mengingatkan bahwa hanya mereka yang bisa menyelamatkan. Jadi, setiap orang, setiap keluarga, dan setiap kampung sadar akan ancaman di sekitarnya, maka 90% akan selamat dari dan 90% akan selamat dan hampir tidak butuh bantuan dari luar paparnya. Berikut 13 hal yang harus dilakukan menyiapkan diri terkait adanya potensi gempa atau tsunami versi Amin, dari versi dokter dari ITS tadi ya. Yang pertama, buat pertemuan warga untuk diskusi kemungkinan terjadinya gempa. Sangat disarankan membentuk satgas tangguh gempa. Hal ini untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi gempa agar mengurangi rasa takut dan was-was. Dan yang kedua adalah sediakan atau sisihkan satu tempat atau ruang aman atau safe place dalam kamar, dalam kantor, ataupun sekolahan atau rumah sakit. Ruangan itu bisa ada di bawah meja, ruangan itu jauh dari benda-benda yang menggantung, jendela, rak buku, atau furnitur. Ini catatannya adalah makin dekat kita dengan ruang aman tadi, makin kecil kemungkinan terluka. Nah, itu yang kedua, dan yang berikutnya yang ketiga adalah berlatih gerakan merunduk, berlindung, dan pegangan. Merunduk di lantai, berlindung dan di bawah meja dan memegang kaki meja. Jika jauh dari meja, duduklah di lantai dekat dengan tembok, lindungi kepala dan leher dengan tangan, latih terus-menerus akan menjadi gerakan refleks dan akan melindungi dari kemungkinan terluka. Latihan minimal 2 kali dalam setahun. Dan yang keempat adalah sediakan senter dan sepatu boot di bawah tempat tidur, karena gempa bisa memutuskan jaringan listrik dan menyebabkan kehancuran, sehingga banyak benda-benda tajam yang berhamburan. Yang kelima adalah kalau rumah kita diasuransikan, tanyakan ke pihak asuransi bagaimana cara berlindung dari gempa. Dampak gempa tempat satu dengan lainnya akan berbeda kebutuhan-kebutuhan dalam berlindung. Bila bermukim di daerah sesar,
di daerah sesar aktif ada pergeseran berpotensi terjadi gempa, maka segeralah pertimbangkan untuk mengajukan asuransi. Dan yang keenam adalah informasikan kepada anak-anak, kakek nenek, tamu, babysitter, dan lainnya tentang rencana prosedur serta titik kumpul. Yang ketujuh, pastikan rumah kita menggunakan standar izin bangunan yang berlaku sesuai dengan standar bangunan tahan gempa. Nah, jika kita tidak yakin akan keamanan bangunan, kita hubungi ahli profesional di bidang ini. Umumnya, bangunan dengan pondasi asal-asalan sering hancur karena gempa. Yang kedelapan adalah jika punya pemanas air dengan gas, maka ikat kuat pemanas air dan lem pipa gas di tembok dengan kuat. Jika bak dan pemanas air lepas dan pipa gas terlepas, akan terjadi kebakaran. Yang kesembilan adalah ikat dan paku di tembok barang-barang seperti lemari, lemari ya, rak buku dan furnitur lainnya, lampu gantung juga bisa diikat. Dan yang kesepuluh, jauhkan barang-barang yang ditempel di tembok seperti gambar dan kaca dari tempat tidur atau tempat duduk ya. Yang ke-11 adalah gudang penyimpanan pestisida, penyemprot hama dan barang-barang yang mudah terbakar harus tertutup rapat. Yang ke-12, binatang-binatang peliharaan harus diupayakan aman saat terjadi gempa. Bila ada masyarakat yang memelihara binatang buas, maka diminta untuk membuat kandang yang kuat atau dilarang memelihara binatang buas. Yang ke-13 ini terakhir adalah sudah sesuaikan bangunan kita dengan standar bangunan tahan gempa dan tata ruang. Bila ragu, mintalah seorang ahli profesional untuk mengevaluasi bangunan kita. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan menindaklanjuti dari berita potensi tsunami yang ada di Jawa Timur, kawan. Semoga informasi ini bisa memberi pengetahuan kepada Anda dan sebagai rasa mawas diri serta mitigasi bagi diri kita sendiri agar waspada terhadap bencana-bencana yang bakal terjadi khususnya gempa bumi dan tsunami. Oke kawan, informasi saya akhiri di sini dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan jika kalian suka dengan video ini silahkan klik like dan bagi yang merasa informasi ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman kalian dan ke beberapa media sosial yang kalian miliki dan saya mohon dukungannya untuk tetap men-support channel saya dengan cara subscribe tombol merah ya, tekan tombol merah dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika saya memberikan informasi-informasi terbaru untuk Anda kawan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.